Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Ya, Kojah Sastra masih berlanjut sampai pukul 9 malam dan sekarang sudah waktu di Radio Katawatik sudah menunjukkan pukul 8 malam lewat 40 menit. Artinya masih sisa waktu 20 menit untuk Anda bisa bergabung di 424 ataupun di 0855420912. Ya, menarik sekali tadi kita membicarakan tentang tokoh Armin Pane dengan pemikirannya yang mendobrak zamannya, bahwa kemajuan sastra salah satu yang diusulkan oleh ajuan dari Armin Pane ini kan sebenarnya ngomong tentang nggak hanya feminisme, tetapi juga ngomong tentang modernisme itu seperti apa kan gitu. Karena feminisme mau tidak mau sebenarnya sudah menjadi bagian isu-isu yang di Barat mungkin muncul pada era tahun 40-an baru rame kan. Tapi kalau misalkan di Indonesia sebenarnya itu sudah menjadi pelaksanaan. Iya, benar. Kita sudah melaksanakan itu. Cuman memang pada era kolonial Belanda ini menjadi persoalan. Karena kita terkooptasi kekuasaan kita. Nah, di era Belanda itu justru posisi perempuan ini kalau kita bisa lihat itu double. Dapat penindasan yang double. Iya. Satu, dari laki-laki pribumi, entah itu suaminya, keluarganya dan sebagainya. Yang kedua dari pihak kolonial. Di sini dicontohkan si Rohaya. Rohaya ini pernah jadi suaminya punya suami pribumi, tapi juga gagal. Ya. Lalu punya suami, ya walaupun simpanan dia, orang Belanda juga sama. Dan di masa itu memang posisi perempuan baik di mata pribumi maupun di mata Belanda sama, posisinya sama, posisinya rendah. Ya. Apalagi yang jadi kacungnya Belanda itu ya, tidak hanya dijadikan babu, tapi juga objek seks juga. Dan anaknya itu juga nggak diakui. Banyak peristiwa sih, catatan-catatan yang saya sempat baca itu, misalkan babu-babu yang akhirnya bekerja untuk Belanda ini. Ini kan mereka benar-benar bekerja 24 jam di rumah-rumah Belanda. Bahkan tapi lucunya mereka memang nggak punya kedudukan apa-apa di situ. Benar-benar di bawah kaki, betul. Budak, kalau bisa bilang memang budak. Betul. Ini sementara ketika misalkan wanita bangsawan sendiri nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, sama aja. Ya beruntunglah Indonesia punya misalkan seperti Kartini, Dewi Sartika, ini yang berani itu kan. Sementara tapi di sisi lain para bangsawan perempuan ini mereka asik dengan feodalismenya itu, gaya feodalismenya itu. Ya, ini nasibnya juga sama seperti kalau di feminis itu orang kulit hitam, perempuan kulit hitam. Di satu sisi dia dapat penindasan dari laki-laki kulit hitam, juga dapat penindasan dari laki-laki kulit putih, ditindas juga oleh sesama perempuan kulit putih seperti itu. Karena ya kulit putih, feminis kulit putih bilang emansipasi, tapi di rumahnya dia mempekerjakan perempuan kulit hitam. Betul. ini paradoks ya. Artinya mereka berpikir bahwa ya perempuan harus punya kebebasan, tetapi di sisi lain mereka memperlakukan hal yang sama juga terhadap perempuan. Sama. Hanya beda bangsa aja. Iya. Mungkin bangsawan itu juga sama. Bangsawan Indonesia umpamanya orang-orang perempuan-perempuan yang menyuarakan emansipasi perempuan tapi dari bangsawan, mereka juga punya babu perempuan juga. Iya, waktu itu memang susah juga ya kita memetakan katakanlah apa yang dipikirkan oleh Kartini misalkan. Itu kan hasil dari diskusi dia dengan teman-teman Eropa waktu itu kan, teman-teman dia Eropa ini. Ya memang
di satu sisi ada nilai positif, di sisi lain ada yang memang menjadi harus kita koreksi lagi bahwa jangan-jangan sebenarnya yang dilakukan oleh Kartini ini adalah bagian dari gitu kan, bagian dari apa yang dimaui oleh politik etis waktu itu. Hanya sebuah kompromi. Iya. Ya kan? Tapi memang kita harus ya seperti gerakan perempuan Indonesia masa Kartini dan sebagainya, memang harus punya ciri sendiri. Betul. Ya, tidak bisa ngikut feminisme ala Eropa. Karena nanti jadinya kalau dalam istilah postkolonial itu mimikri, niru. Kamu bisa ya mirip dengan aku tapi tidak akan sama. Tidak akan sama. Seperti intelektual dulu yang belajar di Belanda ya, seperti di cerita Salah Asuhan. Salah Asuhan. Ya. Rafi'ah sama Rafi'ah ya. Sama lupa saya. Sudah lama nggak baca novelnya. harus baca lagi nih. Jadi di cerita itu si laki-laki itu belajar di Batavia, bahkan sampai menduduki istilahnya bahkan bisa menikahi noni Belanda. Tapi akhirnya cerai. Di situ jadi satir. Satirnya gini, kamu bisa berpendidikan seperti orang Belanda, berpikir seperti orang Belanda, tapi kamu tetap tidak sama seperti orang Belanda. Kamu tetap jadi bawahan Belanda. Seperti itu. Iya, nggak jauh-jauh lah ya. Siti Nurbaya juga begitu kan. Samsul Bahri akhirnya memilih mengadu nasib ke Jakarta, terus ke Batavia. Di Batavia dia kemudian melamar jadi tentara Belanda. Tentara Opas. Ya kan. Terus akhirnya balik kampung. Gagah dia. Di hadapan Siti Nurbaya, aku sudah sukses kan gitu. Tapi tetap aja dia tetap aja yang dia jongos jongosnya Belanda gitu ya. Belanda. Dia tidak akan bisa seperti Belanda. Makanya aku lebih sepakat dengan Datuk Maringgi. Iya, oke. Mungkin biarpun dia jadi renten, ya kan. Nah, kalau dalam penggambaran di Siti Nurbaya itu kan Datuk Maringgi jadi renten, tapi di satu sisi dia teguh dengan pendirian. Nah, inilah sebenarnya persoalan di kita bahwa jangan-jangan misi nasionalisme di era Pujangga Baru itu mengalami kegagalan.